Halo, sampai jumpa kembali. Di postingan saya sebelumnya, saya pernah menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diketahui terhadap saham yang mau kalian beli itu seperti apa. Dan poin pertama itu adalah emiten tersebut harus terbukti berkinerja dengan baik, yaitu melihat track record kinerja perusahaannya di 10 tahun ke belakang. Apabila perusahaan tersebut stabil, apabila perusahaan tersebut sehat dan berkinerja bagus, maka syarat pertama sudah kalian bisa kantongi. Karena kenapa? Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka emiten tersebut bisa jadi akan bangkrut dan akan terjadi disuspend oleh Bursa Efek Indonesia, yang mana bisa menyebabkan kerugian terhadap investasi yang kalian tanam pada saham tersebut. Oke, syarat-syarat yang tadi yang harus dipenuhi tersebut, kali ini saya akan memberikan contoh emiten-emiten yang memiliki syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Oke, yang emiten pertama itu adalah dari sektor finansial atau dari sektor perbankan. Saya kasih contoh dua emiten ya. Yang pertama Bank BCA dan yang kedua adalah Bank BRI. Kedua bank tersebut big bank yang memiliki pemain utama dalam sektor perbankan. Kita lihat historical harga saham atau kinerja perusahaannya 10 tahun ke belakang terhadap emiten tersebut. Dari kinerja perusahaannya tersebut selalu membukukan laba dari tahun ke tahun, sehingga equity-nya terus tumbuh dari tahun ke tahun. Ketika ekonomi dunia sedang krisis keuangan, contohnya pada tahun 2008 yang dinamakan krisis subprime atau krisis keuangan, kedua bank tersebut bisa melewatinya dengan baik. Terbukti sampai dengan sekarang, kedua emiten tersebut tetap eksis dan menjadi emiten perbankan terbesar di Indonesia. Nah, itu kedua contoh emiten perbankan yang memiliki kinerja yang bagus dalam 10 tahun ke belakang. Oke, yang kedua itu di sektor energi, terutama di sektor batubara. Saya kasih contoh emiten Adaro dan emiten PTBA atau Bukit Asam. Pada saat krisis keuangan subprime, Adaro itu sempat merosot harganya di posisi harga 480 kurang lebih, dan PT Bukit Asam itu harganya sempat merosot di 1050. Tetapi setelah itu emiten tersebut dapat bertahan dengan baik, dapat melawan krisis keuangan tersebut. Artinya emiten tersebut tidak kolaps dan tidak terpengaruh oleh krisis keuangan yang ada. Yang mana pada tahun 2011 Adaro ini berhasil naik kinerja sahamnya dari yang tadi 480 menjadi 2.700. Yang mana kenaikannya itu sekitar 560%. Dan PT Bukit Asam yang tadinya harganya 1.050 naik menjadi 4.590 di tahun 2011 ya, atau mengalami kenaikan 430%. Nah, kedua emiten tersebut adalah contoh dari emiten sektor energi yang memiliki kinerja yang bagus dalam 10 tahun ke belakang. Oke, yang ketiga ini adalah di sektor industrial. Saya kasih contoh emiten Antam dan Astra atau ASII. Antam ini pada saat krisis keuangan pada tahun 2008 sempat anjlok ke harga 911. Tetapi setelah itu dia bisa bertahan melawan krisis tersebut dan hingga akhirnya bisa mencapai harga di 2.500-an di tahun 2009 atau sekitar 270% kenaikannya. Dengan cukup 1 tahun dia bisa menaikkan harga sahamnya tersebut. Artinya emiten tersebut dapat melawan krisis ekonomi keuangan dan bisa membalikan harganya. Nah, sekarang di Astra Internasional atau ASI di tahun 2008 atau pada saat krisis ekonomi, harganya itu pernah menyentuh terendah di posisi 840. Tetapi lagi-lagi di tahun 2010 dia bisa membalikan keadaan, dia bisa bertahan melawan krisis ekonomi tersebut sehingga dia bisa mencapai harga 5.960 pada tahun 2010. Bahkan puncaknya itu di tahun 2012 itu bisa sampai 7.940, hampir 8.000 harganya. Bayangin bisa naik 940%. Oke, yang keempat ini dari sektor non siklikal. Saya kasih contoh Indofood atau ICBP. Ini menurut saya emiten yang sangat wonderful sekali ya. Dimana setelah krisis ekonomi tahun 2008 emiten ini terus mengalami peningkatan atau kinerja harga sahamnya sampai dengan sekarang hampir sama persis seperti Bank BCA dan Bank BRI. Memang all time high-nya itu ada di tahun 2019 kemarin sebelum pandemi, tetapi pada saat sekarang ini harganya sudah mau mendekati harga all time high tersebut pada saat sebelum pandemi. Oke, untuk yang kelima ini adalah di sektor infrastruktur atau sektor telekomunikasi. Saya kasih contoh itu adalah Telkom. Telkom ini merupakan suatu badan usaha milik negara ya, atau BUMN, yang mana Telkom ini sangat wonderful sekali di sektornya pada tahun 2008
krisis ekonomi, harganya tersebut itu posisi di 1140-an. Tapi tahun kemudian atau di tahun 2009, harganya itu naik 170% atau posisi di 2020. Artinya apa? Dari semua sektor yang saya sebutkan di atas dan emiten-emiten yang saya kasih contoh di atas, ketika krisis ekonomi atau krisis keuangan melanda pun, emiten-emiten tersebut bisa bertahan melawan krisis tersebut dan bisa mencetak laba atau bisa bertumbuh dan bisa bertahan sampai dengan sekarang. Berbeda dengan emiten-emiten yang lainnya yang ketika terkena krisis itu dia ambruk, dia bangkrut, yang akhirnya emiten tersebut sangat tidak dianjurkan untuk dibeli untuk teman-teman. Oke, sekian penjelasan saya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.